Oke guys ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya ya teman-teman ya. Hari ini kita akan bahas seperti biasa untuk 2 minggu sekali. Jadi kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman subscriber ya. Nah oke, barangkali ada beberapa pertanyaan yang kiranya penting untuk teman-teman. Teman-teman langsung aja ya tonton video ini. Oke, pertanyaan pertama dari Andi Wijaya. Oke, cara merawat Andro ya, di video cara merawat Andro dia menanyakan untuk Andro dijual atau enggak. Sebenarnya kalau dijual atau enggak, memang mungkin saya rencana ada pandangan untuk jenis reptil lain, tapi barangkali misal Bro Andi berminat untuk mengadopsi Andro, boleh nanti WA aja ke nomor saya. WA ke nomor saya. Nanti akan saya kasih video-videonya sama foto-fotonya, cara merawatnya seperti apa. Oke, langsung WA aja ke nomor saya ya. Nanti nomor saya ada di bawah sini. Oke, terus pertanyaan nomor 2, sumek apaan bang? Sumek itu adalah obat herbal, itu berfungsi untuk merawat biasanya untuk bagian luar, contoh bagian kulit kura-kura yang terkena jamur atau terkena parasit, yaitu di treatment. Itu kura itu tidak dibatasi untuk kura air aja ya, jadi untuk kura darat juga bisa, seperti sulcata atau cherry head atau redfoot, bahkan aldabra juga bisa. Itu untuk treatment supaya kulitnya itu kalau ada jamurnya itu sembuh, langsung kering ya. Jadi saya waktu itu treatment untuk damer saya yang belakang sini, di kolam sini, damer indukan saya di treatment menggunakan sumek itu selama 1 minggu perawatan treatment, dry dock juga menggunakan sumek juga, direndam pakai sumek. Nah itu selama 1 minggu itu sembuh ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nyoba. Untuk belinya di mana? Di Tokopedia aja atau di marketplace yang lain juga boleh. Kayaknya ada deh di situ karena saya juga beli melewati Tokopedia. Saya nggak di endorse ya teman-teman ya. Jadi produk itu memang murni saya gunain karena sebelumnya itu saya untuk perawatan iguana saya ya. Jadi untuk kura-kura juga bisa. Oke, pertanyaan langsung, Om, kalau kura-kura dada putih dan kura-kura dada merah apa bisa kawin silang ya? Untuk dikawin silang bisa aja sih teman-teman, karena itu masih satu jenis, satu family, bisa aja disilang juga. Beberapa breeder di Indonesia udah banyak kok yang nyilangin dada putih sama damer. Jadi keluarnya itu 50% itu ada yang dada putih, yang 50% juga ada yang dada merah. Seperti itu. Oke, sama dari Sherlyn Clarissa. Halo lagi bang, mau nanya kalau pakai lampu UVA aja atau UVB aja, pakai satu lampu aja. Nah, untuk UVA dan UVB itu wajib. Saya bilang pertama adalah wajib penggunaan untuk baby ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengadopsi baby, yang penting itu diperhatiin lampunya juga. Nah, untuk lampu UVA itu biasanya kita dapat dari banyak merek sih sebenarnya, mereknya itu banyak. Nah, itu bertugas untuk menghangatkan ruangan ya, teman-teman ya. Karena reptil itu kan berdarah dingin, jadi dia tidak bisa menghasilkan panas di dalam tubuhnya. Maka dia menggunakan lampu ya, jadi menggunakan panas dari luar, dari matahari juga bisa. Jadi bagi teman-teman yang nggak ada waktu untuk menjemur karena padatnya aktivitas di luar, jadi teman-teman menggunakan lampu aja, yaitu lampu UVA dan UVB. UVA untuk menghangatkan, selain untuk menghangatkan adalah untuk memperlancar metabolismenya, jadi meningkatkan nafsu makan, dan UVB itu adalah untuk memproses makanan yang ada di dalam pencernaannya. Jadi kura-kura itu kan makan. Nah, dengan menggunakan lampu UVA itu makannya tambah lahap, terus proses pencernaan di dalam perutnya itu harus dibantu menggunakan sinar spektrum UVB. Karena kalau misal nggak pakai UVB itu makannya nggak tercerna ya teman-teman. Jadi kalau untuk sulcata malah kadang bisa menyebabkan bladder stone ya. Jadi ingat ya teman-teman, lampu itu penting. Kalau misal teman-teman mau pakai UVA dan UVB, ada beberapa merek. Cuman yang saya biasa pakai adalah Solar Glow.
dari Exotera ya teman-teman ya, dari lampu Exotera, namanya itu Solar Glow. Atau bisa menggunakan lampu jenis lain, merek lain maksudnya, mungkin dari merek, adalah beberapa, banyak sih, teman-teman searching aja lampu UVB yang ada di Tokopedia atau di marketplace yang lain. Shopee juga bisa ada. Nanya dari Sherin Clarissa lagi, Bang, kalau pelet yang bentuknya kayak pelet ikan masih harus dilembekin lagi nggak, Bang? Kalau untuk baby ya memang harus dilembekin dulu, jadi peletnya itu direndam dulu, mau pakai air biasa juga boleh, kalau mau kepingin lebih cepat pakai air hangat ya, jadi pakai air hangat, peletnya dilembekin, itu biasanya yang 5 menit, pakai air dingin itu 3 menit lembek, kalau pakai air panas cukup 1 menit itu langsung lembek biasanya, jadi langsung habis itu udah lembek, kita langsung sajikin aja. Jadi biasanya kura-kura tersebut makannya lebih mudah ya, tidak merusak paruhnya ya, karena masih baby, itu paruhnya belum terlalu kuat ya teman-teman ya, jadi makanannya harus yang lembek-lembek. Oke, jelas ya Clarissa ya. Terus dari Henry Chong, vitaminnya merek apa bro? Untuk vitamin menggunakan vitamin dari ID juga bisa, di video saya udah jelasin, udah saya sebut mereknya apa. Vitamin dari ID itu seperti B kompleks atau vitamin C itu juga bisa. Cuman bagusnya untuk treatment sakit itu menggunakan vitamin B kompleks saja. Vitamin B kompleks, kalau enggak multivitamin plus ya, sorry bukan vitamin C ya, tapi multivitamin plus. Jadi itu terkandung banyak vitamin. Vitaminnya seperti apa? Nanti saya cantumin gambarnya di sini. Vitamin dari ID. Oke? Saya sering sekali sih jelasin mengenai video ini. Oke. IG-nya kok nggak ada ya Om? Iya, sorry, Hadnan Pratama, IG saya memang IG Kura Tegal itu lagi kena ban ya, jadi kita lagi bikin Instagram baru dan udah jadi kok, silahkan di follow aja, nama Instagramnya itu Kura Tegal ya Pan ya, nama Instagramnya Kura Tegal, itu ada Kura Tegal _official. Oke. Terus mantap ilmunya Mas. Thank you sama-sama ya, itu sharing-sharing aja. Dari Francisca Liu, kalau makan itu sehari berapa kali dan di jam berapa baiknya? Kalau untuk menentukan jam makan, itu jam berapa aja juga boleh, mau pagi, siang, atau sore hari juga boleh. Cuman saya biasanya pemberian itu pada pagi hari ya, teman-teman ya. Karena di pagi hari biasanya kita sambil direndam, sambil dijemur, habis itu kita kasih makan. Jadi itu langsung sekalian ya teman-teman treatmentnya, karena saya memiliki aktivitas lain, jadi saya pagi-pagi itu fokus untuk merawat kura-kura dulu, kita merendam, kita menjemur, habis itu saya baru pergi beraktivitas lain ya. Untuk teman-teman kalau misal waktunya banyak, senggang, nggak masalah sih, mau kasih makan siang juga nggak apa-apa, sore nggak apa-apa. Untuk porsinya teman-teman, jadi saya kasih porsi itu pagi hari itu agak banyakan ya, jadi porsi makan pagi itu untuk seharian, sampai besoknya lagi. Cuman kalau sore udah habis, biasanya saya akan tambahin lagi. Saya akan tambahin lagi, mungkin bisa berupa sayur atau pelet. Itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi untuk pola makannya teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya untuk nge-share pola makan dari Kura Tegal seperti apa. Teman-teman nonton aja video-video sebelumnya. Oke. Bang, ada nomor WA yang bisa dihubungi, siapa tahu ready mata-mata. Oke, nomor handphone nanti saya cantumin di sini. Oke. Terus dari Revangga Aska, mantap Bang. Terima kasih. Mantap Om, semangat bikin kontennya. Terima kasih. Semangat juga ya. Dari semangat bikin kontennya Bang. Semoga sukses ke depannya. Oke, terima kasih. Dari The Fuckman. Oke, namanya keren sekali bro, The Fuckman. Oke, thank you The Fuckman. Nabila Triana Esra, mantap Bang, lanjut. Uut, oke, thank you. Saya sudah subscribe dan follow IG-nya yang baru. Terima kasih Red Genso. Porosus ada, Sinyulong ada, Kaiman ada, American Alligator di Indonesia ada yang punya nggak? Sepertinya ada sih Bang. Untuk American Alligator, karena saya beberapa waktu yang lalu saya melihat ada owner yang memiliki American Alligator ya teman-teman ya. Ada sih, ada yang punya gitu, cuman siapa namanya saya nggak bisa nyebutin di video ini ya teman-teman ya, karena itu privacy ya, itu barang milik privacy masing-masing ya teman-teman ya, jadi saya nggak bisa menyebutkan punya siapa. Oke teman-teman,
Terus dari Michelle Marcel, oh pantesan punya aku tin line gedenya lama banget, udah 6 bulan pelihara cuman 7 cm. Iya betul, itu memang untuk tin line ya teman-teman ya. Untuk kura-kura sulcata jenis tin line itu emang pertumbuhannya tergolong lumayan lambat ya teman-teman ya. Jadi dalam 1 tahun itu mungkin hanya 3 cm atau 4 cm pertumbuhannya. Itu juga 3 cm 4 cm itu kita udah kasih makan, push makan itu udah lumayan banyak ya teman-teman ya, tapi memang pertumbuhannya segitu. Mungkin teman-teman barangkali ada yang tahu penyebabnya apa, karena saya juga pernah berpengalaman memelihara jenis tin line itu pertumbuhannya lama ya teman-teman. Barangkali teman-teman paham kenapa tin line bentuknya pertumbuhannya lama, jawab kolom komentar di bawah ya, isi kolom komentar di bawah. Oke, thank you. Terus dari Moba, makasih infonya Om, sangat bermanfaat, sukses terus. Thank you ya teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih. Komentar-komentarnya untuk di video-video saya itu sangat-sangat positif dan sangat-sangat membangun ya. Mengkritiknya juga mengkritik dengan sopan. Thank you ya teman-teman ya. Jadi komentar itu memang menandakan dari kepribadian masing-masing orang ya teman-teman. Terima kasih ini sahabat-sahabat Kura Tegal ini baik-baik ya. Thank you. Terus dari Aditya Andika, tapi akan bisa bonding nggak? Kok kalau udah galak gitu? Untuk galak itu sebenarnya relatif ya teman-teman ya. Untuk jenis-jenis reptil itu memang ada yang baik, ada yang kurang baik ya. Kurang baik itu dalam artian bondingnya susah, jinaknya itu susah. Jadi memang seperti itu sih teman-teman. Itu karena karakter bawaan dari masing-masing hewan itu sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pelihara iguana, cuman iguana itu saya bisa bilang begini, karena saya pengalaman udah bertahun-tahun untuk memelihara iguana. Jadi iguana itu biasanya waktu kecil memang dia sangat jumpy ya teman-teman ya, sangat galak, mungkin bahkan mau menggigit, mau menyabet. Tapi kalau udah gede, udah usia di atas 3 tahun, mereka pasti jinak teman-teman. Apalagi kalau teman-teman sering handle, terus sering kasih makan ya teman-teman. Itu banyakan banyakan bonding teman-teman, karena saya beberapa kali saya punya iguana yang galak waktu kecil, udah besarnya itu jadi bonding karena kita sering kasih makan, sering kita mainin ya, jadinya mereka nurut sama kita. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi, kalau untuk baby kura Brasil ukuran 3 cm itu bagusan udang kering apa pelet? Sama aja, udang kering atau pelet sama-sama bagus, yang penting kuranya itu mau makan aja ya, karena ukuran baby itu lebih baik kita kasih makan dulu yang dia suka, karena biar makannya itu lancar dulu. Setelah lancar baru nanti kita bisa atur pola makannya. Yang penting makannya itu rakus dulu ya teman-teman ya. Dari Yongso Karbo, mantap bos. Cuman di sini yang bahas sulcata lebih lengkap, meskipun sub sedikit tapi informasinya lengkap. Oke, thank you. Ya memang mungkin saya sharing-sharing mengenai treatment-treatment sulcata karena memang saya hobi juga. Saya hobi memelihara kura-kura, memelihara reptil pada umumnya. Jadi sekarang saya hobi, jadi saya ikut sharing-sharing aja. Jadi teman-teman barangkali ada yang suka mengenai video-video saya, teman-teman subscribe ya. Jangan lupa likes juga. Karena dengan subscribe, dengan likes itu membuat saya itu semakin bersemangat untuk bikin video-video konten lainnya lebih bagus lagi. Oke teman-teman, kayak saya rasa itu aja video kali ini mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah saya sortir, yang kira-kira bagus. Oh ya, ini ada satu lagi, sorry teman-teman, dari Walid Ahmed, ini juga bagus. Bang, biaya operasi sulcata berapa? Biaya operasi sulcata itu tergantung size-nya, tergantung ukuran dari kura-kura itu sendiri. Saya kasih gambaran ya, kalau untuk ukuran sulcata 30 cm operasi BS itu dibuka perutnya kurang lebih biayanya sekitar 3-5 juta. Itu tergantung dokter, cuman rata-rata sih antara 3-5 juta, antara itu aja. Jadi teman-teman lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi lebih baik teman-teman kasih treatment yang bagus supaya kura-kuranya itu nggak sakit, tidak terkena bladder stone pada umumnya. Supaya kura-kura itu langgeng terus sampai tua, karena kura-kura itu umurnya panjang ya bro, jadi itu bisa menjadi teman kita sampai masa tua ya. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Thank you teman-teman yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video, bye bye.